Perjalanan Pendidikan Nasional. Dalam memahami perjalanan pendidikan nasional Indonesia, tentunya tidak bisa mengabaikan peran besar Ki Hajar Dewantara. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia yang telah memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk landasan pendidikan sebelum kemerdekaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan mendorong terhadap perkembangan siswa, yaitu pendidikan yang mengajarkan untuk mencapai suatu perubahan dan dapat bermanfaat bagi lingkungan masyarakat. Perjalanan pendidikan nasional di Indonesia. Pada zaman kolonial, pendidikan yang ada masih terbatas dan hanya didasari oleh kepentingan pihak tertentu saja. Pada tahun 1854, beberapa bupati mendirikan sekolah kabupaten yang dikhususkan calon pegawai yang bertujuan untuk keperluan pemerintah. Selain itu, pendidikan pada tahun ini bertujuan untuk mencetak tenaga kerja untuk keperluan usaha penjajah. Kemudian, pada tahun 1864, berdirilah Sekolah Bumi Putera yang hanya memiliki 3 kelas dan hanya mengajarkan menulis, membaca, dan juga berhitung. Pada saat akhir abad ke-19 terjadi wabah penyakit menular di Pulau Jawa. Maka didirikanlah Sekolah Stovia, yaitu pendidikan dan pengajaran untuk calon dokter bagi kalangan pribumi Jawa. Bahasa yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran adalah bahasa Belanda. Pada saat itu, kebudayaan asli bangsa Indonesia belum bisa diterapkan dalam pendidikan. Berlanjut pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengusul dari pemikiran gabungan kesadaran kultur dan kebangkitan politik gerakan transformasi untuk perkembangan pendidikan di Indonesia sebagai gerbang kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa yang bisa menjadi landasan sistem pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Dimulai adanya cita-cita baru di pendidikan Indonesia berefleksi dari cita-cita Ki Hajar Dewantara. Pada tanggal 3 Juli 1922 berdirilah Taman Siswa di Yogyakarta. Taman Siswa adalah sebuah perguruan yang digunakan untuk membedakan dari sekolah yang ada pada masa itu. Taman Siswa merupakan perwujudan dari perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan Indonesia untuk membebaskan diri dari jeratan penjajah dengan meluaskan pendidikan pada generasi muda. Sejak saat itu berdirilah taman siswa lain di seluruh kepulauan Indonesia, seperti di Jawa, Sumatera, Borneo, atau Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Tibalah bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya. Pada kondisi ini, pendidikan mengarah pada perubahan proses pembelajaran dan landasan pendidikan. Sehingga pendidikan di era ini, bangsa Indonesia mencoba untuk menghilangkan paham-paham pendidikan dari Belanda. Sehingga siswa Indonesia memiliki ciri tersendiri dalam dunia pendidikan. Pembelajaran dilaksanakan dengan menambahkan berbagai budaya bangsa Indonesia yang dapat diwariskan ke generasi selanjutnya. Setelah Indonesia berhasil merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mulai untuk membangun sistem pendidikan yang memprioritaskan pendidikan yang lebih inklusif dan merata. Pada saat itu, muncullah kurikulum yang dikenal dengan nama Rencana Pelajaran 1947 yang terus diperbaiki dan disempurnakan hingga menjadi Rencana Pendidikan 1964. Pada masa Orde Baru, lahirlah kurikulum 1968. Pada kurikulum ini, tujuan pendidikan nasional lebih ditekankan pada upaya membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani,
moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Selanjutnya, muncullah kurikulum 1975 yang menekankan pada pembelajaran yang efektif dan efisien, yang kemudian disempurnakan menjadi kurikulum 1984. Pada kurikulum 1984, siswa tidak lagi ditempatkan menjadi objek dalam pembelajaran, tetapi ditempatkan sebagai subjek belajar. Kurikulum 1984 disempurnakan lagi menjadi kurikulum 1994 atau dikenal menjadi kurikulum KTSP. Kurikulum ini adalah kurikulum super padat karena adanya penambahan pelajaran terutama pada materi pelajaran muatan lokal. Melaju pada era reformasi yang membawa angin segar di dunia pendidikan Indonesia melalui kurikulum 2004 sebagai pengganti kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini mempunyai ciri khas menggunakan pendekatan kontekstual, keterampilan, integrasi mata pelajaran, pembentukan karakter siswa, pembelajaran aktif, dan pengembangan sikap ilmiah. Pada era reformasi, pemerintah memberikan kesempatan untuk pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokal. Tidak berhenti begitu saja, pemerintah berusaha memperbaiki dengan adanya pembaruan kurikulum melalui kurikulum 2013. Kurikulum ini merupakan bagian dari reformasi pendidikan. Kurikulum 2013 memiliki beberapa ciri khas, yaitu kurikulum berbasis kompetensi, pendekatan saintifik, pembelajaran tematik, pendidikan karakter, pembelajaran inklusif, literasi dan numerasi, penggunaan TIK, pembelajaran yang aktif, penilaian formatif, peningkatan kreativitas dan kritis. Setelah mengalami tantangan besar di era digital karena pandemi COVID-19, lahirlah Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka bertujuan untuk memperbarui sistem pendidikan Indonesia agar lebih responsif terhadap perubahan zaman dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan global. Kurikulum Merdeka berusaha menghidupkan kembali filosofi pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara dengan memberi kebebasan kepada siswa, guru, dan sekolah. Kurikulum Merdeka berusaha menciptakan pendidikan yang dapat memerdekakan peserta didik sebagai manusia yang sesuai kodratnya. Meskipun penerapan kurikulum Merdeka masih mengalami banyak tantangan, Kurikulum Merdeka secara konsisten sesuai dengan visi Ki Hajar Dewantara untuk membangun manusia yang merdeka, berbudaya, dan bermoral. Sampai di sini penjelasan mengenai perjalanan pendidikan nasional di Indonesia. Terima kasih.